SMP Negeri 19 Semarang. Sudah hadir bersama kita, alhamdulillah, syukurillah ya. Hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bergabung, join pada virtual Zoom ya, ini sosialisasi pembelajaran tatap muka khusus untuk kelas 9. Kalau kelas 8 kemarin sudah pernah di kelas 7, kelas 9 belum pernah sama sekali. Bagaimanakah nanti pelaksanaan pembelajaran tatap muka kelas 9 ya yang akan dimulai hari Senin. Maka Bapak dan Ibu, terima kasih ini sudah ada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wali kelas 9, Bapak Ibu guru, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9A sampai dengan 9H. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya berbahagia hari ini. Walaupun siang-siang kita masih meluangkan waktu untuk bersama-sama demi anak-anak kita nantinya kegiatan pembelajaran tatap muka akan berjalan dengan baik, sukses sesuai rencana kita, ya, bermanfaat bagi semua. Maka perlu adanya sosialisasi apa-apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Nanti sepenuhnya akan dikupas tuntas, disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Monggo Pak Ong dipersilahkan langsung menghandle acara Ya, oke. Terima kasih Bu Ana. Bapak, Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang hari ini masih memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ibu dan Bapak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelumnya, terima kasih atas kerawuhannya semuanya di sini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat, semuanya bisa beraktivitas, sehat, dan tak lupa mudah-mudahan senantiasa selalu bahagia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesuai dengan program sekolah, bahwasanya nanti tanggal 13 hari Senin ya. Hari Senin kelas 9 akan mulai diadakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Hari ini kelas 8 ya, dimulai Senin kemarin sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada para orang tua kemarin yang sudah mengizinkan putra-putrinya untuk melaksanakan vaksin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, cuman memang ada beberapa kendalanya, ternyata ada NIK, ya, nomor induk kependudukan itu ternyata ada yang sama sehingga sudah dipakai di tempat yang lain, sehingga perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Tetapi semuanya sudah tervaksin. Hanya saja yang kemarin vaksin dan bermasalah dengan NIK-nya, itu mungkin nanti sertifikat vaksinnya belum bisa dilihat di Peduli Lindungi. Karena dipakai oleh orang lain. Nah, karena namanya NIK-nya itu sama, sehingga dipergunakan di tempat yang lain, sehingga nanti tidak bisa. Ini masih diproses supaya secara administrasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian, Ibu dan Bapak, sebelumnya mau saya perkenalkan teman-teman saya wali kelas 9 ini ya. Ini wali kelas 9, silakan nanti Bapak Ibu wali kelas 9, mic-nya dinyalakan yang saatnya memperkenalkan. Wali kelas 9A ada di sini?
Perkenalan. Wali kelas Bu 9A Yuni. ada? Bu Yuni. Ada. Ada kok tadi Bu Yuni. Apa katanya ya? Halo? Yune. Bu Yuni izin. Oh izin ya? Tadi ada? Nggih. Tidak ada ya, Bu Yuni ya? Bu Yuni izin Bapak ngantar 9B? kontrol barusan. Ya, 9B. Bu Dewi. Oh Bu Hapsari. Bu Hapsari. Bu Hapsari Siap. ada? Ada. Ada. Silakan Bu Hapsari. Silakan Bu Novi perkenalan. Oh saya. Sebentar. Dilewati dulu, Mem. Sebentar. Oh gitu. Ya. Pak. Ya, 9C. Perkenalan. Bu Ari, kelas 9 itu Bu Ari. Ya udah, saya lanjutkan saja. Ya, lanjutkan saja, Bapak Ibu orang tua semuanya. Nanti tanggal Senin depan berarti tanggal 6 ya. Tanggal 5. Ya. Tanggal 5, putra-putrane panjenengan semuanya masuk sesuai yang telah dijadwalkan. Nanti cara masuknya adalah berdasarkan pembagiannya berdasarkan nomor absen 1 sampai nomor absen 16. Kemudian nomor absen 17 sampai dengan nomor absen 32. Jadi misalkan nanti hari Senin dibagi yang nomor absen 1 sampai 16, kemudian nomor absen 17 sampai dengan nomor absen 32. Ya. Kemudian ya, nanti pembagiannya akan disampaikan secara teknis oleh teman-teman semuanya. Ya. Untuk Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, ya, pastikan siswa-siswi yang berangkat sekolah sehat. Tidak ada gejala-gejala sakit, panas, atau batuk, pilek, dan sebagainya. Jika ada gejala-gejala batuk, pilek, panas, dan sebagainya, mungkin lebih baik berada di rumah. Lebih baik berada di rumah, mengikuti pembelajarannya secara PJJ atau daring. Ya, kemudian, jangan lupa Bapak Ibu orang tua nanti siswanya dibawakan juga yang pertama surat persetujuan atau izin dari orang tua. Yang sudah dibuatkan, silakan di-download, kemudian diisi, kemudian dibawa anaknya datang ke sekolah bahwa panjenengan mengizinkan putra-putri panjenengan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jika karena sesuatu hal panjenengan tidak mengizinkan pembelajaran tatap muka untuk putra-putrani panjenengan, ya tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa bagi orang tua mungkin yang belum memperkenankan putra-putrinya untuk belajar tatap muka. Jadi tetap nanti akan kita layani, yang belum berkenan kita layani pembelajaran dengan daring. Ya, tetap pembelajaran daring akan melayaninya. Karena pembelajaran nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara blended. Jadi yang ada di rumah juga ikut, yang di sekolah juga belajar bareng-bareng. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan seperti itu. Ya. Kemudian pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya, siswa yang diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka itu harus diantar atau naik kendaraan yang sifatnya bukan angkutan massal. Misalkan pakai Gojek, silahkan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, siswa harus diantar.
oleh orang tua dan dijemput oleh orang tua. Tapi orang tua tidak perlu menunggu. Tidak perlu menunggu, ditunggu sampai ngantar terus ditunggu gitu. Nanti malah terjadi kerumunan semuanya. Jadi habis ngantar ya ditinggal pulang, nanti dijemput. Kegiatan pembelajaran berarti nanti kalau yang kelas 8 itu jam 8, kelas 9 nanti jam 8.30. Dimulai jam 8.30, kita kasih spasi biar berangkatnya itu tidak bareng-bareng dengan kelas 8. Kita kasih jeda sekitar 30 menit. Ya, harapannya Bapak Ibu mengantarnya itu sesuai dengan waktu yang ada. Misalkan jam 8.30 ya, alokasi setengah jam sebelumnya itu sudah mulai, nggak apa-apa, silakan diantar. Ya. Berarti nanti pulangnya adalah jam 10.30. Jam 10.30 bisa dijemput. Ya. Kemudian beberapa hal, Ibu dan Bapak orang tua, di samping tadi diantar, yang kedua adalah pastikan siswa sudah sarapan. Sudah makan pagi dari rumah, atau kalau belum ya berarti dibawakan bekal. Karena di sekolah tidak ada kantin. Di sekolah tidak ada kantin, sehingga silahkan nanti diberi bekal dari rumah atau sudah sarapan dari rumah. Kemudian yang kedua, pastikan juga siswa membawa satu, masker, memakai masker, membawa hand sanitizer. Ketiga, membawa lap kanibu. Lap kanibu yang nantinya itu akan digunakan, jadi saat siswa masuk ke kelas, itu nanti sebelum siswa duduk atau menempati tempat duduknya di meja yang sudah disediakan, itu meja itu akan disemprot terlebih dahulu dengan disinfektan. Kemudian dilap menggunakan lapnya siswa. Lap siswa yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Sebab nanti kalau lapnya bergantian lagi ya pindah tangan, kemungkinan untuk penularan itu bisa terjadi, sehingga lapnya sendiri-sendiri. Demikian juga dengan alat tulis menulis. Tidak diperkenankan siswa meminjam alat tulis menulis. Jadi dibawa sendiri, sudah disiapkan sendiri, nggak usah pinjam-pinjam. Artinya jangan sampai ada perpindahan alat tulis dari tangan yang satu ke tangan yang lain yang bisa menyebabkan penularan COVID-19. Sudah bawa sendiri-sendiri. Siswa menempati tempat duduknya sendiri-sendiri. Tidak boleh berpindah-pindah tempat duduknya. Nih. Kemudian kalau siswa mau dibawakan face shield, silahkan. Dibawakan face shield, silahkan. Dari rumah Mbak face shield. Sekolah menyediakan. Sekolah menyediakan. Masker, sekolah ada. Mungkin bagi anak-anak, mungkin kadang itu ada yang lupa atau apa. Sekolah menyediakan. Tapi alangkah baiknya jika semua itu sudah berangkat dari rumah, sudah tersedia semuanya. Sudah memakai masker, sudah membawa hand sanitizer, sudah sarapan, kemudian membawa lap. Nah, kemudian khususnya yang bagi Bapak Ibu ini, bagi Bapak Ibu ini memang ya agak gampang-gampang angel. Di lapangan itu sudah diatur. Jadi Bapak Ibu yang mengantar atau menjemput, semuanya nanti masuk ke lapangan. Ya. Jangan ada yang menurunkan putra-putri ini, posisi masih di jalan yang beraspal itu. Pastikan drop off dilakukan di dalam lapangan. Sudah disediakan tempatnya. Jadi begitu masuk, untuk roda 2, drop off-nya begitu masuk langsung belok kiri. Di situ tempatnya drop off. Kemudian nanti putar,
pulang gitu. Kalau yang pakai kendaraan roda 4 masuk lurus agak jauh, di sana tempatnya longgar, silahkan drop off di sana. Jadi mungkin bisa dilihat ini nanti di apa namanya seperti yang tadi di film yang sudah saya putar di background saya. Seperti di film yang sudah saya putar di background saya ya ini. Ya. Mungkin bisa dilihat, datang, masuk langsung belok kiri. Itu ada tempatnya. Ya. Silahkan, setelah itu turunkan kemudian keluar. Jangan sampai menurunkan putra-putri ini panjenengan di jalan yang masih beraspal. Mohon ini kalau nanti menurunkannya masih beraspal, pada masuk semuanya nanti rawan terjadi kecelakaan. Kerumunan. Atau bisa terjadi kerumunan. Jadi dipastikan drop off dilakukan di dalam lapangan. Masuk. Demikian juga nanti saat jemput. Diharapkan tidak di pinggir-pinggir jalan itu mencari tempat teduh sendiri, langsung di pinggir, di bawah pohon, di jalan yang beraspal itu udah semuanya masuk ke dalam lapangan. Silakan diatur, nanti ada petugas yang mengatur, diatur kendaraannya biar rapi, sehingga nanti tidak saling menghalangi antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lain, jejer-jejer, nanti putrane panjenengan keluar sudah ada terus langsung ngikuti, keluar ada ngikuti, begitu seterusnya. Jangan terus semrawut di situ nanti saling menutupi dan sebagainya, diatur posisi parkirnya saat menunggu. Idealnya sih begitu datang, tidak menunggu lama, sudah selesai, siswanya sudah pulang, langsung bisa jalan. Maka saat menjemput, sebaiknya dikomunikasikan dengan siswanya. Siswa diharapkan membawa alat komunikasi HP. Sehingga siswa nanti bisa, misalkan 30 menit sebelum pulang, itu sudah menghubungi rumah, atau yang orang tua di rumah. Silahkan mulai dijemput sekarang, misalkan. Sehingga yang dari rumah sudah berangkat, sampai sini sudah pas siswanya keluar. Misalkan saja begitu, silahkan. Ya. Tapi jadwalnya untuk kelas 9 berarti nanti setengah 9 masuk sampai dengan 10.30. Jadi kalau menjemput ya jangan dijemput jam 10 wis jemput di sini sudah sampai sini, nanti terlalu lama. Jadi pastikan katakanlah ya dipres saja pas pada saat jam 10.30 diperkirakan sampai sini. Sehingga tidak terjadi penumpukan nantinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, siswa nanti sambil diedukasi, karena ini perlu, kelas 9 ini sama sekali belum pernah masuk menyikapi bagaimana pembelajaran untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, ini contoh di belakang ini, cara berjalannya pun harus satu persatu. Ya. Cara berjalan satu persatu berjarak 1,5 meter. Jadi harus diedukasi. Ini nggak gampang mengedukasi anak-anak ini supaya berjalan tidak beriringan. Nanti pasti masih ada dijumpai berjalan dengan model beriringan, saling ngomong, begitu seterusnya. Padahal harusnya tidak boleh beriringan, masing-masing berjarak 1,5 meter minimal. Ini yang perlu diedukasi bagi anak-anak. Pembelajaran pada hari-hari pertama nanti akan dijelaskan berkaitan dengan karakter, bagaimana bersikap, ya termasuk bagaimana caranya berjalan. Nah ini di belakang saya ini bisa dilihat cara berjalannya diatur satu persatu, diawasi oleh Bapak Ibu guru, masuk menuju ke tempat ukur suhu. Nah ini menuju ke tempat ukur suhu dengan berjarak minimal 1,5 meter. Ukur suhu sudah menggunakan ukur suhu otomatis, sehingga tinggal didekatkan, ditempelkan, nanti akan tahu suhunya berapa. Jika suhunya melebihi dari 37,3, maka ini termasuk dianggap rawan. Perlu istirahat dulu, barangkali perlu saat berjalan itu suhunya naik.
dipastikan yang bisa mengikuti pembelajaran adalah suhunya yang normal, yaitu di bawah 37,3. Ya. Ini. Jadi masuk, terus siswa begitu habis ukur suhu, ini melakukan cuci tangan. Ya, jadi dibiasakan cuci tangan, kemudian setelah selesai berjalan menuju ke kelas masing-masing, tetap dalam posisi berjarak 1 demi 1. Nah, ini bisa disaksikan yang melaksanakan uji coba kemarin sudah kita laksanakan, cara berjalan diatur sedemikian rupa, tidak terjadi kerumunan. Demikian nanti di kelas diharapkan juga senantiasa yang pertama tidak boleh berpindah-pindah tempat duduk. Begitu duduk ya sudah duduk. Tidak terus kalau mau izin ke belakang apa dan sebagainya dikoordinasikan dengan guru yang bertugas di kelas saat itu. Kemudian dipastikan juga para orang tua, ya mohon ini edukasi untuk orang tua juga perlu nanti biar tidak terjadi kerumunan. Mohon dipatuhi petugas-petugas kami yang ada di lapangan untuk mengatur panjenengan, mengarahkan panjenengan. Jadi saya yakin ya mungkin harapnya waduh turunkan ini wae sebentar nanti ya ini yang nanti bisa menjadi persoalan. Ikuti saja drop off dilakukan di lapangan, ikuti di lapangan. Ini demi untuk menjaga kebaikan kita bersama. Nah, ini contoh di kelas bisa dilihat ya. Isinya hanya separuh. Ya, berjarak semuanya. Isinya hanya separuh. Bisa disaksikan di belakang saya ini ada bisa dilihat ya. Itu Bapak dan Ibu semuanya ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang disampaikan nanti silahkan. Tetap menggunakan seragam sekolah. Ya. Tetap menggunakan seragam sekolah. Bagi yang mungkin seragamnya kekecilan ya, kecilan apa ya, gunakan seragam sekolah yang lain. Penggunaan seragam sudah tahu anak-anak. Hari Senin dan Selasa itu putih biru. Hari Rabu itu adalah identitas ya. Identitas sekolah yang ada yang biru warnanya itu ya. Ada SMP Negeri 19 Semarang. Ya. Kemudian hari Kamisnya Semarangan, batik Semarangan. Sementara hari Jumat tidak ada kegiatan pembelajaran tatap muka. Hari Jumat digunakan untuk pelaksanaan kebersihan. Nanti akan dibersihkan lagi. Tugas. Seluruh lingkungan SMP Negeri 19 dibersihkan, disemprot desinfektan. Meskipun tadi setelah selesai pembelajaran itu masing-masing meja disemprot. Nah ini yang ruangan-ruangan nanti juga dibersihkan lagi dengan disinfektan. Di samping itu memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, siswa bisa mengerjakan tugas. Bagi yang belum selesai mengerjakan tugas, diberikan kesempatan di situ. Sehingga nanti tidak ada alasan belum mengumpulkan tugas. Jadi semua tugas sudah diberikan alokasi penyelesaiannya. Ini, ya. Mungkin sudah punya gambaran Bapak dan Ibu semuanya, putra-putri panjenengan, bagaimana nanti yang pertemuan pertama itu bagaimana pasti akan diajarkan nanti bagaimana pola hidup sehat, caranya batuk itu bagaimana, caranya bersin itu harus bagaimana, dan seterusnya supaya terbudaya pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Nah ini perlu dibiasakan, perlu dibudayakan. Ya. Mohon dukungan dari Bapak Ibu di rumah juga. Ini. Jadi dibiasakan. Misalkan ya anak-anak ya pasti kalau di sekolah ya harus pakai masker, ya dibekali dengan masker. Ini. Ya. Nanti kalau misalkan
kesulitan masker, sekolah akan membantu, memfasilitasi untuk masker ini. Ya. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan hari ini. Barangkali kalau ada mau yang ditanyakan, mau disampaikan, silahkan untuk menyampaikan masukannya atau informasi yang dibutuhkan. Nanti akan kita berikan penjelasan biar intinya untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 19 Semarang. Nah, itu Bu Ana, terima kasih. Silahkan dilanjutkan lagi. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak dan Ibu, demikian tadi adalah sosialisasi pembelajaran PTM khusus kelas 9 yang dalam hal ini memang baru pertama kali besok akan dilaksanakan. Tadi mulai teknis dari rumah sampai dengan pulang. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa yang pasti siswa sehat, ngendikannya Pak Ong ya, dari rumah sudah sehat, sarapan dan pakai seragam. Seragam yang tidak cukup pakai yang cukup, tapi pakai seragam sekolah. Ngaten ya Bapak. Saya dulu sarapan dulu nggak ada kantin ya, boleh bawa minum, boleh bawa bekal. Nanti bisa izin guru kelasnya kalau mau minum akan dipersilahkan. Kemudian masker jangan lupa ya, ini masker tetap bawa juga dari rumah. Kemudian jam pembelajarannya sampai dengan pulang ya, agar tidak penumpukan tadi, maka drop, datang, mengantar, dan penjemputan sudah dilakukan di lapangan. Kira-kira demikian untuk perkenalan wali kelas nanti. Ini sudah ada yang bertanya Bapak, ini yang pertama ini no name ya, kalau anak jalan kaki, tinggal jalan kaki aja atau gimana? Tadi anjurannya kan jangan sampai kalau bisa anak-anak tidak diperkenankan oleh naik angkutan umum ya. Ini jadi angkutan umum Daihatsu misalnya atau bis itu kalau bisa jangan yang bareng-bareng, diantar atau bisa pakai ojek online ya, begitu kira-kira. Nah, kalau jalan kaki gimana? Ya, ini nanti sekaligus mungkin dengan yang bawah Bapak. Yang kedua ada dari orang tua Faros 9A, apakah desinfektan nanti akan disediakan oleh sekolah atau anak diminta membawa dari rumah? Tadi sudah ada sama mungkin disediakan face shield dan lain sebagainya. Ini mungkin akan ditanggapi langsung. Ya, boleh bawa bekal atau air minum. Ini tadi sekilas sudah juga saya sampaikan. Monggo Bapak, sementara itu yang bertanya dulu yang dari chatting. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada yang masuknya nggak bareng ya, sehingga masuk belakangan sehingga belum tahu gitu ya. Siswa jalan kaki silahkan. Ya, jalan kaki berarti silahkan jalan kaki ya. Gitu ya. Nah, kalau jalan kaki tetap saja maksudnya jalan kakinya itu tentu saja ya tetap dengan prokes. Artinya kalau sendirian nggak masalah. Mungkin dengan tetangganya bareng-barengan ya tetap diupayakan saat berjalan tetap menggunakan jarak minimal 1,5 meter. Jadi misalkan kan biasanya ada nunggu temannya ini dan terus begitu bareng-bareng ke sekolah, ya nggak apa-apa jalan kaki karena rumahnya dekat mungkin ya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tapi jalan kakinya tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau sendiri ya tinggal jalan sendiri. Kalau berdua ya tetap jangan bersebelahan. Ya, tetap depan belakang berjarak 1,5 meter. Gitu ya, silakan. Kemudian desinfektan. Jadi siswa itu yang harus dibawa dari rumah adalah desinfektan atau hand sanitizer. Hand sanitizer. Bawakan aja hand sanitizer, itu digunakan untuk ya mungkin kan kita nggak tahu ya saat di kelas di apa biar anak juga terbiasa menggunakan hand sanitizer. Tapi di kelas kita sudah sediakan disinfektan semprot. Kita sediakan disinfektan semprot, mungkin kayak semprotan burung itu ya. Ini ya.
disinfektan semprot. Kita sediakan tiap kelas ada. Digunakan untuk bangku, meja, untuk anak-anak itu disemproti itu semuanya nanti. Karena begitu siswa datang, itu sudah ukur suhu, setelah ukur suhu adalah cuci tangan lebih dahulu menggunakan sabun. Ya, pasti sudah bersih. Ya. Nah, disinfektan itu digunakan apabila saat berjalan, saat di sekolah mungkin megang-megang sesuatu. Megang apa, sambil jalan itu mungkin soal pegang apa. Nah, itu bisa dibiasakan untuk mencuci, disemprot disinfektannya masing-masing. Mungkin saat pergi ke belakang, ke toilet misalkan, itu kan mungkin pegang handle pintu. Ya memang kita sudah bersihkan lebih dulu, tapi nanti pegang handle pintu, mungkin nanti orang lain pegang handle pintu. Jadi dibiasakan setelah seperti itu sudah di kelas lagi, habis itu nah digunakan hand sanitizer-nya untuk membersihkan tangannya sehingga selalu bebas dari kuman. Ya, itu. Kemudian untuk mengantar tadi silakan ya, tidak diperkenankan menggunakan angkutan massal. Ya, massal itu berarti kan orang banyak ya, naik Daihatsu itu kan berarti orang banyak, nanti kalau nggak bisa jaga jarak kan bahaya itu. Ya. Jadi lebih baik diantar. Kalau jalan kaki ya silahkan, nggak apa-apa. Ya. Jalan kaki juga baik gitu ya. Asal berjalannya tidak rombongan terus bergerombol begitu, tetap menggunakan cara berjalan yang sudah ditentukan. Ya, seperti di video di belakang saya itu cara berjalannya dibiasakan seperti itu. Ya. Itu saya kira mungkin ada yang lain lagi, silakan. Iya Bapak, ya matur nuwun tadi sudah sambil mengingatkan Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu orang tua siswa, daftar hadir sudah ada di live chatting ya, bisa diisi itu linknya, ada link presensi kelas 9, monggo diisi. Jadi nggak usah absen di chat ya, nggak usah absen di chat, ngisi aja. Di situ masih ada yang absen di chat ya. Ada yang menanyakan juga pemakaian masker harus double apa enggak ya? Mungkin ini sesuai prokes ya, lebih baik kalau double. Monggo nanti bisa ditanggapi juga. Kemudian tentang jadwal Bapak berangkatnya jam 7.45 atau 8.30 ya, ini jadwalnya. Di jadwalnya 7.45. 7.45 ini sudah siap ya. Kemudian untuk kelas 9 ini apakah sudah ada kabar untuk bantuan kuota internet? Oh ini agak menyimpang ya, tetapi masih dalam pandemi ya ini. Boleh nanti mungkin bisa sekaligus bisa ditanggapi. Kemudian ada juga yang menanyakan untuk sekolah tatap muka, misal nomor absen 1 sampai 16, ini baru masuk nih. Masuk Senin Rabu, apakah selamanya masuk tetap Senin Rabu atau ditukar minggu berikutnya? Siswa yang daring dari rumah itu tetap mengikuti sekolah di rumah pada yang sama, misalnya live Zoom dari jam 8.30 sampai dengan 9.30. Saya kira ini dulu, ini sudah agak banyak duduknya di kelas itu ikut urut absen atau tidak, ini sekaligus nanti bisa. Yang pasti Bapak itu tadi pertanyaannya mungkin untuk tatap muka ini tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak, tapi mungkin baru rawuh bagaimana teknisnya di kelas. Kemudian jadwalnya 1 sampai 16, 17 sampai 32 seperti apa. Sementara itu ditanggapi dulu atau semua Bapak? Ya, sekaligus saja sekalian gini. Teknisnya nanti ini yang masuk jam 8 itu adalah kelas 8. Masuk jam 8 itu kelas 8 yang sekarang sudah berjalan. Besok kelas 9 masuknya jam 8.30 dimulai pembelajaran. 8.30 pembelajaran berakhir 10.30, 2 jam ya. 10.30. Diharapkan dengan selisih 30 menit ini tidak terjadi penumpukan baik saat ngantar maupun saat penjemputan siswa pulang. Tidak terjadi penumpukan, diharapkan seperti itu dengan alokasi
setengah jam. Jadi tidak ada jadwal 7.45 ya. Ini ya. Jadi dimulai jam 8 sampai jam 10, itu kelas 8. Kelas 9 nanti dimulai jam 8.30 sampai 10.30. Ada alokasi, ada jeda waktu setengah jam. Nanti yang berikutnya itu untuk kelas 7, berarti masuknya mulai jam 9 sampai jam 11. 9 sampai jam 11. Yang kelas 7 nantinya. Kemudian ada yang tanya, boleh bawa bekal minum? Boleh, silahkan. Bawa bekal minum. Kalau pakai baju seragam, sebaiknya menggunakan seragam yang telah ditentukan. Sebaiknya menggunakan seragam yang telah ditentukan. Termasuk sepatu ya Bapak? Iya juga, ya sepatu ya juga. Jadi menggunakan seragam yang telah ditentukan. Sebaiknya begitu. Ya samalah seperti misalkan ya, sholat sebaiknya ya menyesuaikan dengan aturan itu. Tapi kan juga boleh kalau sakit pakai duduk juga boleh sambil duduk. Sakit lagi sambil tiduran melaksanakan sholat juga boleh ya. Seperti itu aja, dianggap seperti itu aja. Ya. Jadi fleksibelnya tapi tetap dengan mengacu kepada peraturan yang ada. Saya gambarkan orang agama Islam itu kan sholat ya harus seperti itu, caranya takbir seperti itu, kemudian caranya sujud itu dan seterusnya. Tapi kalau berhalangan sakit kan bisa boleh sholat sambil duduk. Ya sama, kalau seragamnya nggak ada ya silahkan. Menyesuaikannya seperti itu. Saya analogikan seperti itu ya. Silahkan. Jadi Neng ya sebaiknya menggunakan seragam seperti yang telah ditentukan. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian untuk apa tadi hand sanitizer sudah ya dan lain-lainnya. Jadi kemudian di ruangan itu kan tadi saya sampaikan dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama, katakanlah seperti itu, nomor absen 1 sampai nomor absen 16. Ya. Kelompok kedua, nomor absen 17 sampai dengan nomor absen 32. Ini. Kemudian nanti duduknya ya satu-satu. Itu sudah ada nomornya di bangku itu. Di bangku itu sudah ada nomornya, siswa duduk sesuai nomor yang sudah ada di bangkunya masing-masing. Sehingga tidak akan terjadi siswa menduduki tempat yang satunya, enggak. Sehingga bangku, kalau ada di situ ada COVID ya berarti yang membawa ya siswanya itu di situ sendiri. Ya. Karena tidak disentuh oleh siswa yang lain. Nah ini termasuk juga perlu edukasi bagi para siswa juga saat di tempat duduk, ya jangan sampai tangannya memegang bangku yang lain, ya, hanya memegang senantiasa miliknya sendiri. Jadi bangku tadi sudah dibersihkan, dipergunakan untuk pembelajaran, anak sendiri yang pakai, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian yang di rumah tetap belajar seperti biasa, bisa menggunakan Zoom. Ya. Kemudian pada minggu berikutnya nanti bergantian. Misalkan minggu ini hari Senin kelompok nomor 1 sampai 16, absen nomor 1 sampai 16. Masuk hari Senin, Rabu. Sedangkan minggu depannya yang masuk hari Senin itu adalah kelompok nomor 16 sampai dengan 17. Nomor 17 sampai dengan 32. Begitu seterusnya. Sehingga anak atau siswa akan selalu bertemu dengan gurunya semuanya. Jadi enggak terus tiap Senin terus nanti kan bertemunya gurunya yang hari Senin terus. Karena ini berbeda dengan di SD. Kalau SD itu gurunya namanya guru kelas. Ketemu siapa hari Senin enggak masalah. Nah ini karena gurunya guru mata
pelajaran. Sementara Pelajaran. mata pelajaran hari Senin itu katakanlah bahasa Indonesia, nanti siswa ketemu guru bahasa Indonesia terus kan bosen. Sehingga nanti minggu berikutnya masuknya hari Selasa. Ketemu guru yang ngajar hari Selasa. Begitu diputar, begitu seterusnya. Sehingga diharapkan tidak bosan. Nah, nanti mohon wali kelas sambil mengingatkan, menginfokan, begitu hari Jumat selesai, mau hari Senin, itu diinformasikan biar tidak lupa. Oh, kisah masuk nomor absen berapa, itu biar tidak lupa, berarti selalu diinformasikan kepada anak-anak, bisa melalui orang tua dan seterusnya. Ya. Begitu, ada yang terlewatkan enggak ya? Ada tapi agak di luar Pak, termasuk anak-anak yang belum vaksin gimana? Apakah Oh kemana nanti ya, harus vaksin? ya. Anak-anak yang belum vaksin, ya, nanti akan kita data. Ya, yang belum vaksin. Ya, idealnya itu nanti idealnya kemarin vaksin ya, ikut semuanya ya. Vaksin, cuman belum vaksin karena satu lain hal, misalkan karena alasan kesehatan, ya itu berbeda lagi. Tapi kalau belum vaksinnya karena mungkin kemarin itu bagaimana kan berbeda gitu ya. Bagi yang sudah vaksin, nanti tanggal 28 itu ada vaksin tahap kedua. Tanggal 28 ada vaksin tahap kedua bagi anak-anak yang kemarin vaksin. So, nanti kita komunikasikan, coba anak-anak yang belum, apakah akan dilayani di saat vaksin tahap kedua, atau bisa juga dilayani vaksin di sekolah yang lain. Ya. Nanti itu tergantung regulasinya seperti apa, kebijakan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, karena sangat dimungkinkan, oh ini yang belum, nanti belum berapa, kumpulkan jadi satu tempat, misalkan di sekolah mana, nanti ya ke sana, diantar ke sana, kumpul bareng-bareng yang belum, mungkin begitu. Tapi itu informasinya belum ada, ditunggu informasinya saja nanti. Ya, itu yang berkaitan dengan vaksin ya. Ada lagi? Masih ada? Sepertinya sudah. Halo, mungkin dari yang tidak chat mau langsung bertanya atau memberikan masukan, informasi, atau apa namanya, mungkin ada ide-ide, usulan-usulan, dipersilakan Bapak dan Ibu orang tua siswa. Halo, mungkin yang mau ada pertanyaan langsung, atau mungkin ini bisa raise hand-nya, angkat tangan, atau mungkin buka speakernya langsung. Halo, adakah yang mau bertanya atau memberikan masukan? Sudah tidak ada? Nah, sepertinya kalau dari live chat hampir semuanya sudah terjawabkan, sudah include, terutama untuk seragam, terutama untuk teknis pelaksanaan yang 1 sampai 16 itu tadi sudah terjawab. Kemudian ini ada sedikit yang bertanya tentang, ini bisa Bu Cantik mestinya ya, atau dibantu kita, untuk kelas 9, atribut tulisan kelas 9, yaitu yang di lokasi J, itu di samping baju, apakah harus beli atau tidak? Nah, ini tadi ya. Ini kan kalau kelas 9, apa putra ini mau kelas 7 terus atau kelas 8 ya? Ini sudah kelas 9, dan itu nanti mungkin saya bantu karena akan dipakai juga untuk foto. Ijazah kelas 9 biasanya itu nanti harus pakai kelas 9. Kalau fotonya nanti kelas 7 piye ya ini. Jadi monggo ini Bapak Ibu, tadi Bapak sudah untuk seragam menganalogikan ya, ini sudah memberikan analoginya ya, seyogianya yang mestinya memakai seragam yang sudah ditetapkan ya, termasuk hari ini memakai apa ya, ini semestinya. Nah, untuk kasus-kasus tertentu monggo, termasuk sepatu apakah harus hitam? Lah ini kan ada sudah ada aturannya, ada di tata tertibnya. Panjenengan sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ya, ini sudah tahun ketiga maksudnya, insya Allah sudah hafal dengan, karena kemarin sudah 2 tahun nggak sekolah mungkin ya, ini hampir 2 tahun tidak, masuk ke sekolah, jadi mungkin, ada satu kendala. Monggo disiasati. Sepertinya hanya itu Bapak, apakah kalau sudah nggak ada pertanyaan kita bisa tutup? Mungkin Bu Ya. Cantik mau menambahkan, Bu Sri Lestari dipersilakan. Halo?
Cukup, Nggak Mbak nambah. Ana. Oh, cukup, Cukup ya. cukup ya. Sekali lagi Tambahan, Mbak ya, Ana, nanti monggo. untuk surat persetujuan orang tua akan di-share, kemudian silakan di-download, diisi, kemudian dibawakan pada saat anak masuk hari pertama. Gitu. Oke, itu tambahannya Bapak dan Ibu wali orang tua siswa kelas 9 bahwa nanti akan di-share persetujuan panjenengan bahwa anak-anak boleh masuk ke sekolah ini monggo nanti di-print, diisi, di-print kemudian dibawa waktu anaknya masuk ya. Nanti untuk jam pertama itu anak-anak akan bertemu dengan wali kelasnya. Nah, wali kelasnya yang mana mungkin panjenengan juga perlu perso karena ini nanti akan banyak hubungannya dengan panjenengan terutama sudah kelas 9. Kelas 9 itu tidak utuh untuk 1 tahun itu 12 bulan ya itu tapi hanya sekitar 7 sampai 8 itu efektif. Jadi perlu sekali intens dari komunikasi yang intens dari sekolah, dari wali kelas dengan panjenengan demi anak-anak kita ya. Katanya lindungi anak maka Indonesia akan maju. Begitu, mari kita bersama-sama dari sekolah dengan orang tua. Nah, mungkin bisa diganti yang sekarang Bapak untuk memperkenalkan wali kelasnya yang baru. Mungkin nggak asing, tapi mungkin ada juga yang baru belum kenal sama sekali. Itu bisa diperkenalkan di sini. Terus nanti Pak Ong. Halo. Ya, silakan. Ya. Silakan dipandu aja Bu Ana. Ya, nampaknya sudah pada siap kok Bapak. Itu saya sudah lihat ada beberapa wali kelas yang tadi belum jadi tampil, nggak dipanggil, sudah ada. Nah, wali kelas 9A, monggo silahkan memperkenalkan diri. Mungkin perlu perso juga, tidak hanya 9A sopo ya, ini yang 9A toh, tapi sampai 9H perso. Dipersilakan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ong, minta izin Pak Ong. Saya mau memperkenalkan sebagai wali kelas 9A. Nama Ibu Wahyuni Umiyatun, mengajar matematika. Nanti misalnya Bapak, Ibu, atau anak-anak 9A mau mengetahui informasi dari Bu Yuni, langsung saja nanti bisa japri. Terima kasih Bu Ana, perkenalan dari wali kelas 9A. Sama-sama Bu Yuni, matur nuwun juga. Kemudian berikutnya Bu Hapsari. Bu Novi Hapsari sudah siap? Oh, iya. Monggo Bu Hap. Matur nuwun Bu Ana, mohon izin Pak Ong, Bapak Ibu, orang tua murid mungkin sudah mengenal saya nggih, waktu kelas 7 saya sudah mengajar kelas 7A dan B. Sekarang juga mengajar IPA lagi di kelas 9A dan 9B. Saya Hapsari, rumahnya Kali Pancur, Bapak Ibu. Dan pada tahun ini kami diberi kepercayaan untuk mengawal anak-anak kelas 9B. Kalau ada yang perlu diperbincangkan bisa dengan kami Japri seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ana, saya kembalikan. Matur nuwun Bu Hapsari, sehat selalu. Ya, baik Bapak dan Ibu, kasih. Berikutnya wali kelas 9C Ibu Diahari Widyastuti SPD sudah siap? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Diahari Widyastuti. Saya wali kelas 9C. Bapak Ibu wali murid kelas 9C. Nanti insya Allah ke depannya hubungan dengan pembelajaran putra-putra nanti bisa konsultasi atau berhubungan dengan saya bertempat di Jalan Roro Jonggrang Timur 13, dekat-dekat sini saja. Ya, terima kasih. Oke, matur nuwun juga Bu Ari yang sudah memperkenalkan diri. Demikian tadi wali kelas 9C. Dalamnya dekat ya, ini monggo bisa konsultasi langsung ataupun japri atau tindak sekolah tentunya. Oke, selanjutnya adalah Ibu Mariati SPD. Bu
Bu Mariati tadi sudah kelihatan ada ya. Nih, di sekolah atau di ini, mudah-mudahan sehat. Bu Mar, monggo Bu Mariati dipersilahkan. Halo, Mary? Tadi ada Bu Mariati ya, sudah kelihatan terus, Pak. Halo, Bu Mariati, halo? Kita lewati dulu kah? Iya, dilewati dulu. Oh iya. 9E, Bu Titi, monggo dipersilahkan Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ratnawati, wali kelas 9 pengampu mapel BPK. Bagi Bapak Ibu nanti yang ada kaitannya dengan pembelajaran, nanti kita konsultasikan dengan wali kelas, saya bisa melalui chat maupun melalui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Titi. Ini 9E, dilanjut 9F, ada Ibu Dr. Anda Dwi Sukwati. Dipersilakan. Matur nuwun Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu wali kelas semuanya, dan Bapak Ibu orang tua murid kelas 9 semuanya. Mohon izin Pak Ong, saya mau memperkenalkan diri. Saya sebagai nama saya Ibu Dwi Sukwati, wali kelas 9F, mengajar bidang IPS. Monggo Bapak Ibu untuk orang tua wali murid 9F, monggo kerjasama. Saya minta kerjasamanya untuk mengiring anak-anak kita, anak-anak 9F, untuk sukses dan lulus dengan nilai baik dan dapat diterima di SMK, SMA yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dari Ibu Suk. Sepertinya ada Bu Mariati sudah masuk kah? Halo, Bu Mary? Sudah ada? Oh, belum juga kelihatan ya. Monggo dilanjut Ibu Rini Hanantiawati SPD, wali kelas 9G. Dipersilakan. Terima kasih Mem Ana. Iya, sama-sama. Aku tadi dengar Bu Mariati loh. Yuk. Monggo Bu Rini dipersilakan. Nanti akan mengawal putra-putri kelas 9G sampai gerbang kelulusan, insya Allah. Bapak Ibu dan kita semua untuk kerjasamanya dan perjuangannya untuk mengawal putra-putri kita semua sehingga dapat maksimal. Monggo, Mem Ana, terima kasih. Iya. Bu Rini, sama-sama. Terima kasih juga sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kelas 9H, wali kelas 9H, Ibu Mukti Diana Ningsih Eskom. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, juga Mem Ana, terima kasih. Perkenalkan untuk Bapak Ibu kelas 9H. Alhamdulillah minggu kemarin kami juga sudah mengadakan Vikon G. Jadi sudah insya Allah Bapak Ibu kelas 9 sudah cukup kenal dengan saya. Saya biasa disapa Bu Diana. Insya Allah akan membersamai putra-putri Bapak Ibu, sekalian juga Bapak Ibunya di 1 tahun mendatang. Semoga apa yang sudah terjalin dari Juli kemarin sampai dengan saat ini, alhamdulillah grupnya aktif dan saling membantu. Saya sangat berterima kasih. Semoga untuk ke depan lebih baik lagi, lebih kompak lagi untuk kita mendampingi putra-putri. Itu Mem Ana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana, matur nuwun yang sudah mengawali. Memang kebetulan ada juga dari orang tua Nisrina 9G menginginkan, mengusulkan bahwa ternyata memang perlu mungkin ya mengharapkan ada pertemuan seperti ini orang tua dengan
secara daring ya, untuk lebih sering ya ini mengharapkan pertemuan orang tua dengan pihak sekolah secara daring seperti ini sering dilakukan. Jadi enggak hanya pas ada program apa, mungkin ada periodiknya begitu ya. Jadi ada kendala-kendala segera akan ditangani. Mungkin seperti yang sudah dicontohkan Bu Diana ya. Jadi lebih ke dengan wali kelasnya dulu, nanti wali kelas bisa ke sekolah. Kalau tidak bisa semuanya bareng ya per kelas mungkin ya. Itu mungkin yang diharapkan dari orang tua Nisrina. Mudah-mudahan pertanyaannya atau usulannya sudah terjawab. Insya Allah nanti Bapak Ibu wali kelas mungkin ini masukan bagus ya. Jadi boleh kalau ada permasalahan di kelasnya bisa tidak hanya di WA, mungkin langsung seperti ini mengadakan pertemuan meeting sendiri di forum seperti ini. Saya kira Bapak Ibu wali kelas siap nanti. Begitu, kemudian Bu Mariati namanya sudah tampak, sudah ada, bergabung dengan kita, wali kelas 9D. Dipersilahkan Bu Mariati SPD. Oke, terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu kelas, saya wali kelas 9D, perkenalkan kepada paguyuban orang tua siswa kelas 9D. Saya sebagai wali kelasnya mungkin sudah kenal, tapi hanya melalui WA group karena sering menyampaikan pengumuman-pengumuman dan sebagainya. Demikian juga dengan anak-anak juga sudah kenal, namun belum tatap muka sehingga belum memahami satu di antara yang lain. Semoga di hari Senin nanti kami dengan anak-anak bisa lebih mengenal, lebih dekat, dan demikian juga dengan orang tua paguyuban kelas 9D juga, kiranya juga dapat bertemu kapan-kapan akan mengadakan Zoom seperti yang dilakukan oleh kelas 9 Bu Diana tadi. Terima kasih Bu Ana, saya mengajar bimbingan konseling, jadi monggo kalau orang tua atau siswa yang mengalami permasalahan bisa konsultasi dengan saya selaku guru bimbingan konseling di kelas 9. Demikian Bu Ana, terima kasih matur nuwun Bapak Ibu, monggo. Sami-sami Bu Mariati, ini kebetulan Bu Mariati ini mengampu bimbingan konseling, monggo Bapak dan Ibu dari 9A sampai 9H, beliau yang mengajar, bisa kalau mau konsultasi dengan putra-putri permasalahan putra-putri kita untuk menjadi nanti menjadi anak-anak yang lebih baik tentunya. Bapak dan Ibu, ada lagi kah yang perlu ditambahkan atau yang mau mengusulkan sesuatu? Izin bertanya untuk kelas 9 berarti masuknya seminggu ada 2 kali pertemuan. Ya. Sesuai nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh wali kelasnya ya. Nanti akan disampaikan oleh para wali kelasnya. Ada lagi? Cukup Bu Lestari? Cukup ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan cukup. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena tadi juga mungkin bisa dipersempit pertanyaannya nanti disampaikan ke forum paguyuban ya di kelas masing-masing. Pasti akan disampaikan ke sekolah nantinya oleh Bapak Ibu wali kelas. Bapak Ibu wali kelas lah yang menjembatani dari sekolah dengan orang tua tentunya. Begitu Bapak dan Ibu, matur nuwun Pak Ong, matur nuwun Bu Lestari, terima kasih banyak Bapak Ibu wali kelas. Terima kasih yang tak terhingga oleh Bapak untuk Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 yang hari ini benar-benar kerso meluangkan waktunya untuk bersama-sama demi putra-putri kita supaya pembelajaran tatap muka ini nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Maka mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oh baru masuk bisa nanti cari-cari info ke wali kelasnya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Iya jangan lupa presensi. Daftar hadirnya diisi dulu. Oh iya link di-share lagi. Bu Lestari nyuwun tulung. Linknya di-share lagi. Linknya masih ada. Link bisa di-copy. Mungkin bisa nanti langsung diisi di situ. Nah ini ada di live chatting, kalau enggak ya mungkin bisa dibantu wali kelasnya ya. Begitu ya, Bapak Ibu, wali kelas lewat WA. Ya bisa lewat WA dibantu wali kelas di copy dulu nanti dikirim lewat WA. Ya. Matur nuwun atas semua perhatiannya, mohon maaf segala kesalahan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, bahagia. Terima kasih, Bu. Sama-sama.